Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi mengenai laut teritorial dan zona tambahan. Perkenalkan, saya sendiri bernama Muhammad Iswan. Dan saya Gozia Adi Wicaksono. Saya Ulfan Sarlito. Saya Lutfi Nur Rahman. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai laut teritorial. Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Batas laut teritorial ditarik dari garis dasar pantai pulau terluar ke arah laut bebas sejauh 12 mil laut. Jika lebar laut antara pantai dua negara kurang dari 24 mil, maka batas laut teritorial ditetapkan dengan cara membagi dua jarak antara pantai dua negara yang bersangkutan. Perairan laut di luar batas 12 mil disebut laut lepas atau laut bebas. Istilah laut teritorial dalam perairan teritorial kadangkala digunakan pula secara informal untuk menggambarkan di mana negara memiliki yurisdiksi, termaksud perairan internal, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landasan kontinen. Laut teritorial atau perairan teritorial dalam bahasa Inggrisnya territorial sea adalah wilayah kedaulatan suatu negara pantai. Selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya, sedangkan bagi suatu negara kepulauan seperti Indonesia, Jepang, dan Filipina, laut teritorial meliputi pula suatu jalur laut yang berbatasan dengannya. Perairan kepulauan dinamakan perairan internal, termasuk dalam laut teritorial. Pengertian kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut teritorial, serta dasar laut dan tanah di bawahnya. Dan kedaulatan atas laut teritorial dilaksanakan dengan menurut ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, United Nations Convention of the Law of the Sea. Lebar sabuk perairan pesisir ini dapat diperpanjang paling banyak 12 mil laut, atau 22.224 km dari garis dasar atau baseline. Konsep laut teritorial muncul karena kebutuhan untuk menumpas pembajak dan untuk mempromosikan pelayaran dan perdagangan antar negara. Prinsip ini mengizinkan negara untuk memperluas yurisdiksinya melebihi batas wilayah pantainya untuk alasan keamanan. Secara konseptual, laut teritorial merupakan perluasan dari wilayah teritorial darat. Sejak Konferensi Den Haag 1930, kemudian Konferensi Hukum Laut 1958, negara-negara pantai mendukung rencana konsep laut teritorial ditetapkan dalam doktrin hukum laut. Kemudian, ketentuan laut teritorial dikodifikasikan dalam Konvensi Hukum Laut 1982 atau UNCLOS. UNCLOS mengizinkan negara pantai untuk menikmati yurisdiksi eksklusif atas tanah dan lapisan tanah di bawahnya sejauh 12 mil laut diukur dari garis dasar sepanjang pantai yang mengelilingi negara tersebut. Pengertian laut teritorial menurut hukum laut internasional maupun nasional adalah sebagai berikut yang akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Ulfan. Saya ingin menjelaskan tentang laut teritorial. Menurut UNCLOS, laut teritorial adalah garis-garis dasar atau garis pangkal yang lebarnya 12 mil laut diukur dari garis dasar laut teritorial didefinisikan sebagai laut wilayah yang terletak di sisi luar dari garis pangkal. Yang dimaksud dengan garis dasar di sini adalah garis yang ditarik pada pantai pada waktu air laut surut. Negara pantai mempunyai kedaulatan atas laut teritorial, ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, di mana dalam pelaksanaannya kedaulatan atas laut teritorial ini tunduk pada ketentuan hukum internasional. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 menjelaskan lebih detail mengenai jenis-jenis garis pangkal. Dalam laut teritorial berlaku hak lintas laut damai bagi kendaraan asing. Kapal asing yang menyelenggarakan lintas laut damai di laut teritorial tidak boleh melakukan ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan. Pelayaran lintas laut damai tersebut harus dilakukan secara terus-menerus, langsung serta secepatnya. Sedangkan berhenti dan membuang jangkar hanya dapat dilakukan bagi keperluan navigasi yang normal atau karena keadaan memaksa atau dalam keadaan bahaya, atau untuk tujuan memberikan bantuan pada orang lain. Pelaksanaan hak lintas damai bagi kapal asing. Negara pantai berhak membuat peraturan yang berkenaan dengan keselamatan pelayaran dan pengaturan lintas laut, perlindungan alat bantu serta fasilitas navigasi, perlindungan kabel dan pipa bawah laut.
konservasi kekayaan alam hayati, pencegahan terhadap pelanggaran atas peraturan perikanan, pelestarian lingkungan hidup dan pencegahan, pengurungan dan pengendalian pencemaran, penelitian ilmiah kelautan dan survei hidrografi, dan pencegahan pelanggaran peraturan bea cukai, fiskal, imigrasi, dan kesehatan. Sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Zona tambahan continuous zone. Pengertian continuous zone menurut J. Gestrap, zona tambahan adalah satu jalur perairan yang berdekatan dengan batas jalur maritim atau laut teritorial. Tidak termasuk kedaulatan negara pantai dapat melaksanakan hak-hak pengawasan tertentu. Untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan, saniter, bea cukai, fiskal, pajak, dan imigrasi di wilayah laut teritorialnya sepanjang 12 mil dari garis pangkal. UNCLOS 1982 Pasal 24 Ayat 1. Zona tambahan di dalam Pasal 24 Ayat 1 UNCLOS 3 dinyatakan bahwa suatu zona dalam laut lepas yang bersambang dengan laut teritorial negara pantai tersebut dapat melaksanakan pengawasannya yang dibutuhkan untuk 1. Mencegah pelanggaran-pelanggaran perundang-undangan yang berkenan dengan masalah bea cukai, custom, perpajakan, fiskal, keimigrasian, immigration, dan kesehatan atau sanitera. 2. Menghukum pelanggaran-pelanggaran atau peraturan dan perundang-undangan. Di laut teritorial, kapal dari semua negara, baik negara berpantai ataupun tidak berpantai, dapat menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial. Demikian dinyatakan dalam Pasal 17 UNCLOS 1982. Dalam Pasal 18 UNCLOS 1982 disebutkan pengertian lintas, berarti suatu navigasi melalui laut teritorial untuk keperluan 1. Melintasi laut tanpa memasuki perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman. Atau 2. Berlalu ke atau dari perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut, roadstead atau fasilitas pelabuhan tersebut. Termasuk dalam pengertian lintas ini harus terus-menerus, langsung serta secepat mungkin, dan mencakup juga berhenti dan buang jangkar, tetapi hanya sepanjang hal tersebut berkaitan dengan navigasi yang lazim atau perlu dilakukan karena force majeure atau memberi pertolongan kepada orang lain, kapal atau pesawat udara yang di dalam keadaan bahaya. Selanjutnya dalam Pasal 19 Konvensi menyatakan bahwa lintas adalah damai sepanjang tidak merugikan bagi kedamaian, ketertiban alat keamanan negara pantai, sedangkan lintas suatu kapal asing dianggap membahayakan kedamaian, ketertiban atau keamanan suatu negara pantai. Apabila kapal tersebut dalam melakukan navigasi di laut teritorial melakukan salah satu kegiatan sebagai berikut. 1. Setiap ancaman menggunakan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, atau kemerdekaan politik negara pantai, atau dengan cara apapun yang merupakan pelanggaran atas hukum internasional, sebagai tercantum dalam piagam PBB. 2. Setiap latihan atau praktek dengan senjata macam apapun. 3. Setiap perbuatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang merugikan bagi pertahanan atau keamanan negara pantai. 4. Peluncuran, pendaratan, atau penerimaan pesawat udara di atas kapal. 5. Pembuatan propaganda yang bertujuan mempengaruhi pertahanan dan keamanan negara pantai. 6. Bongkar atau muat siap komoditi, mata uang atau orang secara bertentangan dengan peraturan bea cukai dan imigrasi. 7. Perbuatan pencemaran laut disengaja, kegiatan perikanan, kegiatan riset. 10. Mengganggu sistem komunikasi. 11. Kegiatan yang berhubungan langsung dengan lintas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.